Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habil dengan NIM 200410901004 dari program studi Teknik Geologi Universitas Syekh Kuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan pengaplikasian ArcGIS dalam pembuatan peta kerentanan banjir di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sebagai tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geologi ataupun SIG dengan dosen pengampu Bapak Mulkal Razali, MSc. Berikut presentasinya. Adapun tema yang saya ambil untuk tugas kali ini adalah aplikasi ArcGIS untuk menganalisis wilayah bencana. Latar belakang. Banjir merupakan peristiwa terjadinya genangan pada daerah dataran sekitar sungai sebagai akibat meluapnya air sungai yang tidak mampu ditampung oleh sungai. Selain itu, banjir adalah interaksi antara manusia dengan alam dan sistem alam itu sendiri. Bencana banjir ini merupakan aspek interaksi manusia dengan alam yang ditimbulkan dari proses di mana manusia mencoba menggunakan alam yang bermanfaat dan menghindari alam yang merugikan manusia. Hal ini dikatakan oleh Suwardi di tahun 1999. Kemudian, perubahan kondisi lahan dari waktu ke waktu membuat ancaman terjadinya banjir semakin besar. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain. Yang pertama, daya tampung sungai makin lama makin kecil akibat dari pendangkalan. Yang kedua, fluktuasi debit air antara musim penghujan dan musim kering makin tinggi. Ketiga, terjadi konversi lahan pertanian dan daerah buffer alami ke lahan dan pertanian dengan mengakibatkan konservasi sehingga menyebabkan rusaknya daerah tangkapan air ataupun catchment area. Yang keempat, eksploitasi air yang berlebihan menyebabkan lapisan akuifer makin dalam sehingga penetrasi air laut lebih jauh ke darat yang mengakibatkan mengganggu keseimbangan hidrologi. Hal ini diungkapkan oleh Utomo di tahun 2004. Tujuan dari penelitian ini adalah memanfaatkan sistem informasi geologi atau SIG untuk menghasilkan informasi spasial terhadap penyebaran tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Banyumas. Sedangkan tujuan tugas akhir ini adalah membuat peta sebaran tingkat kerawanan banjir di Kabupaten Banyumas. Kemudian, Sistem Informasi Geologi atau yang biasa disingkat SIG. Sistem Informasi Geologi adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi spasial. Teknologi ini berkembang pesat sejalan dengan perkembangan teknologi informatika atau teknologi komputer. Hal ini diungkapkan oleh Petrus Pariono di tahun 1994. Kemudian, SIG merupakan sistem teknologi komputer yang sangat kuat, baik dalam menangani masalah basis data spasial maupun non-spasial. Sistem ini merelokasikan lokasi geologi dengan informasi deskripsinya sehingga memungkinkan para penggunanya untuk secara mudah membuat peta dan kemudian menganalisa informasinya dengan berbagai cara. Hal ini diungkapkan oleh Edi Bahasta di tahun 2009. Kemudian diagram alur penelitian. Yang pertama yaitu input. Kita akan menginput peta geologi, peta ketinggian, peta kemiringan lahan, peta curah hujan, dan peta penggunaan lahan. Kemudian untuk prosesnya, kita akan mengidentifikasikan peta, kemudian akan menganalisis atribut. Kemudian output yang akan kita dapatkan adalah peta kawasan rawan banjir di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian bagian input data. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data curah hujan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas tahun 2014. Kemudian peta tutupan lahan yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial tahun 2007 dengan skala 1:2500. Kemudian data DEM bersumber dari CGIAR CSI dengan ketelitian 12 meter. Berikut peta yang akan kita input yaitu peta geologi, peta ketinggian, peta kemiringan lahan, peta curah hujan, dan peta penggunaan lahan. Bagian processing data. Yang pertama kita akan mengidentifikasikan peta. Kegiatan awal dalam melakukan proses identifikasi tingkat kerawanan banjir adalah mempersiapkan data curah hujan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyumas. Kemudian peta tutupan lahan tahun 2007 yang bersumber dari BIG dengan format digital dan data DEM yang bersumber dari CGIAR CSI dengan ketelitian 12 meter.
Pada tahap persiapan pengumpulan data, dilakukan juga persiapan peralatan seperti software ArcGIS dengan seri 10.1 dan hardware, yaitu sebuah komputer ataupun laptop. Kemudian pengolahan data berupa analisis variabel rawan banjir dengan menggunakan sistem informasi geologi yang dibagi ke dalam tahap-tahap utama, yaitu pengolahan data DEM yang dibagi menjadi 2 tahap untuk mendapatkan peta kelas tinggi dan kelas kemiringan lahan. Pengolahan data curah hujan dan pembuatan peta penggunaan lahan di Kabupaten Banyumas, pembangunan basis data dan analisis data, dan penelaah data yang berkaitan dengan kejadian banjir. Kemudian, bagian atribut. 2 proses paling penting dalam analisis data yaitu penskoran dan pembobotan. 2 proses tersebut dilakukan secara proses klasifikasi nilai dalam tiap parameter. Setelah kedua proses tersebut selesai, dilanjutkan dengan tahap analisis tingkat kerawanan banjir. Pertama, penskoran. Penskoran dimaksudkan sebagai pemberian skor terhadap masing-masing kelas dalam tiap variabel. Pemberian skor ini didasarkan pada pengaruh kelas tersebut terhadap banjir. Semakin tinggi pengaruhnya terhadap banjir, maka skor yang akan diberikan akan semakin tinggi. Yang kedua, pembobotan. Pembobotan adalah pemberian bobot pada peta digital terhadap masing-masing variabel yang berpengaruh terhadap banjir. Makin besar pengaruh variabel terhadap kejadian banjir, maka bobot yang diberikan semakin tinggi. Pemberian bobot mengacu pada penelitian Purnama 2008. Selanjutnya, yang pertama, kelas ketinggian. Pembagian kelas ketinggian di wilayah Kabupaten Banyumas dibagi menjadi 5 kelas. Kabupaten Banyumas didominasi oleh daerah dengan ketinggian kurang dari 200 meter. Kemudian, ada juga daerah tinggi, yaitu sekitar 800 sampai dengan 2000 meter. Hal ini dikarenakan karena daerah tersebut merupakan daerah perbukitan. Yang kedua, kemiringan lahan. Kemiringan lahan atau kelas lereng di Kabupaten Banyumas dibagi 5 kelas kemiringan. Di mana kelas yang mendominasi adalah kelas kemiringan lahan datar 0 sampai dengan 8%. Kelas datar ini mencakup beberapa kecamatan yang bisa dilihat di slide ini. Ketiga, curah hujan. Kelas curah hujan digunakan dalam penentuan kelas kerawanan karena curah hujan berpengaruh dalam proses terjadinya banjir. Semakin tinggi intensitas curah hujan di suatu daerah, maka semakin tinggi terjadinya potensi banjir di wilayah tersebut. Kemudian yang keempat, penutupan lahan. Penutupan lahan diklasifikasikan menjadi 5 kelas penutupan lahan, yaitu sawah dan sungai, pemukiman, pertanian lahan kering, hutan, dan awan. Pemukiman dan sawah banyak terdapat di daerah perkotaan, seperti yang disebutkan di slide. Kemudian, output yang akan kita dapatkan adalah peta tingkat kerawanan banjir Kabupaten Banyumas. Dari peta kerentanan banjir yang dibuat berdasarkan peta-peta faktual penentu banjir, didapatkan bahwa Kabupaten Banyumas terdiri dari 4 kelas kerentanan banjir, yaitu kelas aman, kelas tidak rawan, kelas rawan, dan kelas sangat rawan. Kesimpulan. Yang pertama, pengolahan data menggunakan software ArcGIS 10.1 dengan melibatkan data DEM yang dihasilkan dari citra radar SRTM bertujuan untuk menghasilkan peta kelas tinggi dan peta kemiringan lahan ataupun lereng. Kedua, pembuatan kelas ketinggian dilakukan proses reclassify pada software ArcGIS 10.1 dengan menggunakan data DEM SRTM di Kabupaten Banyumas sehingga didapatkan kelas ketinggian dengan didominasi oleh daerah dengan ketinggian kurang dari 200 meter, terutama di wilayah Kecamatan Purwokerto, Aji Barang, Purwojati, Rowalu, Kalibagor, Sokaraja, Kembaran, dan Kecamatan Wangun. Kemudian yang ketiga, untuk kemiringan lahan atau lereng Kabupaten Banyumas didominasi kelas kemiringan lahan datar 0 sampai dengan 8%. Kelas datar ini menyebar di Kecamatan Purwokerto, Aji Barang, Purwojati, Rowalu, Kalibagor, Sokaraja, Kembaran, dan Kecamatan Wangun. Sedangkan pada Kecamatan Pukoncen, Cilongo, Godung Banteng, Batu Raden, dan Kecamatan Sumbang banyak terdapat lahan yang bergelombang ataupun berombak dan berbukit. Kemudian referensi dari penelitian ini adalah berdasarkan penelitian dari Mahfudz M,
Purnawan B, dan Harhab RM di tahun 2016 dengan judul penelitian Analisis Data Spasial untuk Identifikasi Kawasan Rawan Banjir di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Baik, cukup sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih telah menonton. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.